Videobook mata pelajaran Penjaskes dengan materi renang, gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya punggung, dan gaya dada. Pengertian renang. Berenang adalah gerakan yang dilakukan oleh manusia atau hewan sewaktu bergerak di air, dan biasanya tanpa perlengkapan buatan. Berenang bisa menjadi kegiatan rekreasi dan olahraga. Berenang untuk keperluan rekreasi dan kompetisi dilakukan orang di kolam renang. Sejarah renang. Di daratan Eropa, olahraga renang masuk melalui Inggris pada tahun 1896. Renang mulai dipertandingkan di Olimpiade. Saat itu masih diikuti perenang-perenang putra. Pada tahun 1912, pertandingan renang mulai diikuti oleh perenang-perenang putri. Organisasi renang dunia dikenal dengan nama International The Swimming Association atau ISA. Di Indonesia, induk organisasi olahraga renang adalah Persatuan Renang Seluruh Indonesia atau PRSI. Teknik dasar renang. Yang pertama ada teknik pernapasan, yang kedua ada teknik mengapung, dan yang ketiga ada teknik meluncur. Kita membahas teknik pernapasan. Kemampuan mengatur napas adalah kunci keberhasilan seseorang perenang. Untuk melatihnya, berdirilah di tepi kolam dengan rendah dan wajah berada di atas permukaan air. Tarik napas melalui mulut, tahanlah selama beberapa saat. Masukkan kepala ke dalam air, lalu embuskan napas melalui hidung. Latihan pernapasan ini sebaiknya Anda lakukan sebanyak 10 hingga 15 kali setiap selesai melakukan gerakan atau latihan. Ulangi latihan tersebut secara rutin sampai Anda menemukan iramanya sendiri. Yang kedua adalah teknik mengapung. Kunci untuk belajar mengapung atau mengambang adalah tubuh harus rileks dan tidak panik. Ada dua posisi mengapung yang perlu Anda kuasai, yaitu mengambang dalam posisi telentang dan mengambang berdiri. Untuk mengapung telentang, berdirilah dengan kaki menginjak dasar kolam dan kepala menghadap ke atas. Pegang tepi kolam, tarik badan ke belakang secara perlahan dengan posisi tangan lurus sampai telinga terendam air. Lakukan 10-15 kali sampai Anda menemukan posisi seimbang yang pas. Selanjutnya, teknik mengapung berdiri dilakukan dengan menyelam ke dalam air sambil tangan tetap bergerak pada tepi kolam. Tarik napas dalam-dalam dan tahan. Lalu dorongkan badan Anda menjauh kolam sambil menggerakkan kaki seperti saat berenang gaya dada dan tangan seperti ayam mengepakkan sayap. Terakhir adalah teknik meluncur. Meluncur adalah menggerakkan tubuh secara horizontal di bawah permukaan air. Untuk melakukannya, turunlah ke kolam yang dangkal dan berdirilah dengan membelakangi dinding kolam. Tempelkan salah satu telapak kaki ke dinding tepi kolam dengan jari-jari ke arah bawah sebagai tolakan untuk meluncur. Doronglah badan menggunakan kaki tersebut dan meluncurlah sejauh mungkin dengan kedua tangan lurus sejajar ke arah depan. Usahakan agar posisi kepala masuk ke dalam air sehingga telinga sejajar dengan lengan. Lakukan latihan ini sebanyak 10 hingga 15 kali sampai Anda menemukan keseimbangan. Macam-macam gaya dalam renang. Yang pertama ada gaya bebas, yang kedua ada gaya dada, yang ketiga gaya punggung, kemudian gaya kupu-kupu. Renang gaya bebas. Renang gaya bebas ialah gaya berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Renang gaya bebas sendiri adalah gaya yang tidak terikat dengan teknik-teknik dasar tertentu. Renang gaya bebas dilakukan dengan beraneka ragam gerakan dalam berenang yang bisa membuat perenang dapat melaju di dalam air. Sehingga gerakan dalam gaya bebas bisa digunakan oleh beberapa orang, baik yang sudah terlatih maupun para pemula. Posisi badan harus horizontal walaupun kaki masih cukup dalam di dalam air. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar posisi badan sejajar atau horizontal, yaitu dahi dan telinga jangan sampai berada di atas permukaan air. Punggung dan pantat sedikit berada di atas permukaan air. Otot-otot perut dan leher rileks. Selanjutnya adalah gerakan kaki gaya bebas.
Gerakan kaki pada renang memberikan dorongan ke depan mengatur keseimbangan tubuh. Adapun cara melakukannya gerakan kaki renang gaya bebas adalah: yang pertama, gerakan kaki dimulai dari pangkal paha sampai dengan ujung jari. Kemudian pada waktu bergerak, kaki ke bawah harus disertai cambukan dari pergelangan kaki. Gerakan kaki ke atas dilakukan lemas atau rileks, jangan sampai keluar dari permukaan air. Kemudian gerakan kaki ke atas dan ke bawah dilakukan secara bergantian. Selanjutnya gerakan lengan gaya bebas. Gerakan penarik atau pull. Dari posisi lurus ke depan, lengan ditarik silang di bawah dada dengan siku dibengkokkan. Kemudian gerakan mendorong atau push. Setelah siku mencapai bidang vertikal bahu, lanjutkan dengan mendorong sampai lengan lurus ke belakang. Selanjutnya adalah istirahat atau recovery. Setelah gerakan mendorong selesai dan tangan lurus ke belakang, dilanjutkan dengan mengangkat siku keluar dari air diikuti lengan bawah. Dan jari-jari secara rileks digeser ke depan permukaan air, kemudian jari-jari dimasukkan ke dalam air. Yang pertama, siku tinggi di atas air dan di air. Telapak tangan rendah saat di atas air. Jari-jari tangan rapat. Pergelangan tangan ke dalam saat memulai. Tarikan lengan terpusat pada alur pola gerakan. Ibu jari menyentuh paha. Pola gerakan lengan adalah pola gerakan huruf S. Ada dorongan kelanjutan. Selanjutnya kita masuk ke dalam renang gaya dada. Renang gaya dada atau gaya kata adalah berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air, namun berbeda dengan gaya bebas. Batang tubuh selalu dalam keadaan tetap. Gerakan kaki gaya dada. Gerakan kaki. Yang pertama, tekukan dengkul kaki ke dalam. Kemudian pantulkan atau tendangkan lurus dengan posisi kedua kaki renggang atau terbuka. 3. Kaki tetap lurus, kemudian rapatkan. Pastikan telapak kaki kiri dan kanan agak bersentuhan. 4. Ulangi langkah di atas dengan urutan tekuk, tendang, rapatkan, tekuk, tendang, rapatkan. Selanjutnya gerakan lengan gaya dada. Gerakan tangan, tempelkan kedua telapak tangan seperti hendak bersalaman dan luruskan ke atas kepala. Kemudian tarik tangan ke samping kanan dan kiri, tetapi tidak perlu terlalu ke samping, cukup tarik ke samping selebar bahu dan selebihnya tarik ke bawah. Luruskan tangan kembali dan ulangi dengan urutan lurus tangan di atas kepala, gerakan tangan ke samping kiri dan ke kanan. Selanjutnya kita masuk ke renang gaya kupu-kupu. Gaya kupu-kupu adalah salah satu dari 4 gaya renang yang diperlombakan dalam olimpiade. Karena gerakan kakinya, gaya ini juga dikenal sebagai lumba-lumba atau dolphin. Gerakan kaki gaya kupu-kupu. Posisi awal, kaki dan paha dengan posisi lurus. Dengkul tidak boleh ditekuk. Juga kedua telapak kaki dalam posisi agak berdekatan, agak rapat, satu sama lainnya. Kemudian gerakan kedua kaki secara bersamaan, sedikit ke atas permukaan air. Yang ketiga, kemudian jatuhkan kedua kaki secara bersamaan ke bawah, sehingga memunculkan dorongan ke depan, dan pinggul akan terdorong dan naik ke depan. Gerakan lengan gaya kupu-kupu. Posisi awal, kedua tangan lurus di atas kepala. Kedua telapak tangan berdekatan, tapi tidak perlu menempel satu dengan yang lainnya. Kemudian tarik kedua tangan ke bawah secara bersamaan. Terus tarik sampai ke belakang. Kemudian angkat kedua tangan secara bersamaan keluar dari permukaan dan ayunkan kembali ke depan. Terakhir adalah renang gaya punggung. Renang gaya punggung merupakan gaya yang paling berbeda dengan yang lainnya, karena kita dengan posisi wajah menghadap ke atas, sehingga kita tidak bisa melihat ke depan. Gerakan kaki gaya punggung. Kaki kanan dan kaki kiri digerakkan naik turun secara bergantian, seperti orang yang sedang berjalan atau seperti gaya bebas, tetapi dengan posisi wajah menghadap ke atas. Kaki digerakkan bergantian dengan cukup cepat, agar arah renang Anda tidak melenceng atau berbelok.
Gerakan lengan gaya punggung. Posisi awal, satu tangan lurus di atas kepala. Kemudian angkat keluar dari permukaan air dan kembalikan ke posisi awal. Lakukan hal yang sama dengan tangan yang satunya. Jadi, tangan kiri dan kanan bergerak secara bergantian. Ketika tangan kiri keluar dari dalam air, tangan kanan masuk ke dalam air. Begitu seterusnya. Sarana dan prasarana olahraga renang. Pakaian renang. Pakaian renang wajib digunakan baik oleh para pemula ketika berlatih renang maupun para atlet ketika berlomba. Selanjutnya ada pelampung. Pelampung ada yang berbentuk papan, ada juga yang berbentuk seperti ban. Fungsi papan pelampung adalah untuk berlatih meluncur di atas air, sedangkan pelampung berbentuk ban berguna untuk berlatih mengambang. Kacamata renang. Kacamata renang berfungsi untuk melindungi mata Anda agar tidak terkena air ketika berenang. Sementara itu, untuk perlombaan berenang, sarana dan prasarana disiapkan harus memenuhi ketentuan internasional sebagai berikut. Kolam renang untuk perlombaan harus memiliki panjang 50 meter untuk lintasan panjang dan 25 meter untuk lintasan pendek. Adapun kedalaman kolam renang adalah 1,35 meter, mulai dari 1 meter pertama sampai minimal 0,6 meter dari dinding kolam yang dilengkapi balok star. Lintasan. Setiap lintasan kolam renang memiliki lebar minimal 2,5 meter dengan jarak tepi sekitar 0,2 meter di luar lintasan pertama dan terakhir. Lintasan dibatasi oleh tali yang panjangnya sama dengan panjang lintasan dan terbuat dari pelampung berukuran kecil yang diikat pada suatu tali. Pelampung pada tali lintasan dapat berputar jika terkena gelombang dan memiliki warna berbeda-beda sesuai dengan nomor lintasan. Pelampung berwarna hijau digunakan untuk lintasan nomor 1 dan 8, biru untuk lintasan nomor 2, 3, 6, dan 7, sedangkan warna kuning dipakai untuk lintasan 4 dan 5. Pencatat waktu. Pada perlombaan renang berskala internasional digunakan papan sentuh untuk mencatat waktu secara otomatis yang diletakkan di kedua sisi kolam renang. Perenang harus menyentuh papan yang memiliki ketebalan 1 cm tersebut ketika berbalik dan saat mencapai finish. 7. Balok star. Balok star adalah tempat peranan bersiap memulai pertandingan dengan ukuran 0,5 kali 0,5 meter dengan tinggi antara 0,5 hingga 0,7 meter dari permukaan air. Bagian atas balok dilapisi bahan anti licin untuk mencegah perenang terpeleset dan memiliki kemiringan tidak lebih dari 10 derajat. Balok ini dilengkapi pengeras suara untuk membunyikan tembakan pistol sebagai tanda pertandingan dimulai. Selain itu, balok star juga memiliki sensor waktu untuk mencatat waktu ketika perenang mulai meloncat dari balok. Peraturan renang. Saat perlombaan akan dimulai, wasit star meniup peluit panjang sebagai aba-aba bagi para perenang untuk naik ke balok star, untuk gaya dada, bebas, dan kupu-kupu, atau bersiap di dalam air dengan badan menghadap dinding kolam untuk gaya punggung. Perenang harus berada dalam posisi star setelah wasit star memberikan aba-aba siap. Star dianggap tidak sah jika ada peserta yang melompat lebih dahulu sebelum ada aba-aba. Posisi star untuk nomor renang yang dimulai dari atas balok star adalah badan membungkuk ke arah air dengan lutut ditekuk. Untuk gaya punggung, perenang memegang pegangan besi pada balok star dan kaki bertumpu pada dinding kolam dengan lutut ditekuk di antara dua lengan. Perenang boleh memulai melompat ketika pistol star sudah ditembakkan. Perenang harus tetap berada pada lintasannya masing-masing sesuai hasil undian dan keputusan panitia lomba. Perenang tidak boleh mengganggu peserta lain dengan cara memotong lintasan atau cara lain yang menyebabkan pelanggaran. Jika pelanggaran mengancam kesempatan seseorang peserta untuk menang, ketua pertandingan berkuasa untuk mengizinkan peserta tersebut mengikuti lomba kembali pada babak berikutnya. Untuk semua nomor pertandingan, perenang harus menyentuh ujung kolam saat berbalik.
Pembalikan harus dilakukan dari dinding dan perenang tidak boleh mengambil langkah dari dasar kolam. Berdiri di dasar kolam ketika perlombaan berlangsung tidak akan menyebabkan peserta mengalami didiskualifikasi, kecuali jika berjalan. Peserta yang berenang sendiri saja hanya menyelesaikan seluruh jarak renangnya lebih dahulu sebelum dinyatakan menang. Untuk lomba renang estafet, urutan gayanya adalah gaya punggung, gaya dada, gaya kupu-kupu, lalu gaya bebas. Pada lomba renang estafet, sebuah regu dapat didiskualifikasi jika ada perenang yang kakinya terlepas dari tempat start sebelum peserta terlebih dahulu menyentuh dinding kolam, kecuali jika perenang yang melakukan kesalahan tersebut kembali ke tempat start atau cukup pada dinding. Setiap peserta lomba renang harus menyelesaikan perlombaan di lintasan yang sama. Manfaat renang: menghilangkan stres. Selain meningkatkan energi tubuh, berenang membuat tubuh dan pikiran menjadi rileks. Tidak heran jika banyak orang yang merasa lebih santai dan terbebas dari rasa stres dengan berenang. Meningkatkan stamina tubuh. Berenang secara rutin akan membuat stamina tubuh meningkat dan daya tahan jantung pun menjadi lebih baik. Selain itu, orang yang rajin berenang lebih mudah sembuh saat mengalami cedera otot. Jika Anda merasa sering mudah lelah, cobalah berenang untuk membantu memperbaiki stamina tubuh. Meringankan sakit dan nyeri. Aktivitas berenang membuat jaringan ikat dalam tubuh menjadi tegang, sehingga olahraga ini sangat baik dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik. Berenang juga berguna untuk meringankan sakit dan nyeri pada penderita sakit punggung kronis, artritis, dan osteoporosis. Kemudian baik untuk ibu hamil. Renang adalah salah satu jenis olahraga yang boleh dilakukan, bahkan disarankan untuk ibu hamil selama kehamilannya sehat dan normal. Berenang membuat otot perut dan otot bahu ibu hamil menjadi kuat. Selain bagi ibu, berenang juga baik untuk kesehatan janin. Baik untuk penderita kanker payudara. Menurut para ahli medis, berenang sangat bermanfaat untuk menguatkan kembali otot-otot yang melemah pada penderita kanker payudara yang telah menjalani operasi. Namun, sebelum memutuskan rutin berenang, pasien kanker payudara harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Mencegah obesitas. Jika Anda adalah penderita obesitas dan ingin menurunkan berat badan, cobalah untuk berenang secara rutin. Gerakan renang membuat hampir seluruh bagian tubuh bekerja, sehingga jumlah kalori yang dibakar sangat besar. Berenang selama 1 jam dapat membakar 800 sampai dengan 900 kalori. Sarana bermain dan rekreasi. Hampir semua anak dan balita sangat menyukai permainan air. Karena itu, kolam renang dapat menjadi sarana bermain rekreasi dan belajar anak. Selain menyehatkan, berenang bisa merangsang gerakan motorik anak. Otot anak akan berkembang, tubuhnya lentur, dan pertumbuhan badannya meningkat. 8. Menghilangkan rasa takut terhadap air. Berenang bisa menjadi terapi bagi Anda yang memiliki rasa takut atau fobia terhadap air. Untuk menghindari rasa takut pada air, ada baiknya jika orang tua membiasakan anaknya bermain air dan berenang sejak bayi. Menumbuhkan sikap positif. Berenang sangat baik untuk menumbuhkan sikap positif dalam diri seseorang. Orang yang rutin berenang pada umumnya memiliki keberanian, rasa percaya diri, dan kemandirian yang tinggi. Kemudian meningkatkan kemampuan sosial. Berenang bersama teman sekolah atau rekan kerja dapat menumbuhkan rasa kebersamaan, juga meningkatkan kemampuan beradaptasi dan bersosialisasi dengan orang lain. Selanjutnya kita masuk ke latihan soal. Nomor 1. Sikap badan yang benar pada renang gaya bebas adalah A. Deadline, B. Telungkup, C. Berputar, D. Mendayung. Nomor 2. Bentuk gerakan kaki pada renang gaya bebas adalah A. Naik turun memukul permukaan air, B. Menekan air, C. Melempar air, dan D. Mendorong permukaan air. Nomor 3. Menghirup udara pada saat bernapas saat renang gaya bebas adalah A. Kepala diputar ke samping, B. Kepala ditenggelamkan ke dalam air, C. Muka di dalam air, dan D. Bebas. Nomor 4. Persatuan Renang Indonesia bisa disebut A. PBFSI, B. PRSIN,
C. PRSI, dan D. PBI. Nomor 5. Pengambilan nafas yang tepat dalam renang gaya bebas dilakukan pada saat A. Pergantian gerakan lengan, B. Tebasan kaki, C. Melakukan dorongan, D. Di dalam air. Nomor 6. Sebelum diayunkan ke depan, kedua belah lengan secara bersamaan ditekan ke bawah dan digerakkan ke arah luar. Adapun posisi kedua belah kaki secara bersamaan menekan ke bawah dan ke atas seperti gerakan ikan. Uraian tersebut merupakan gerakan dari gaya A. Gaya punggung, B. Gaya kupu-kupu, C. Gaya dada, dan D. Gaya kepala. Nomor 7. Start renang gaya punggung dilakukan di A. Di dalam air menghadap dinding kolam, B. Atas balok start, C. Tepi kolam renang, dan D. Atas kolam renang. Nomor 8. Renang putri dilombakan sejak Olimpiade Stockholm tahun A. 1997, B. 1990, C. 1913, dan D. 1912. Nomor 9. Gerakan lengan dan kaki dalam gaya punggung serupa dengan gaya A. Gaya kupu-kupu, B. Gaya punggung, C. Gaya dada, dan D. Gaya bebas. Nomor 10. Berikut ini adalah manfaat dari olahraga renang, kecuali A. Menambah beban tubuh, B. Menambah tinggi badan, C. Menguatkan otot-otot, dan D. Melatih pernapasan. Demikianlah video book mata pelajaran Penjaskes dengan materi renang, gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan klik loncengnya. Terima kasih.